Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Sebelum itu, dengan kasih Kristus, Bapak Joni akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, karena kami menyadari, kami merasa begitu kami beruntung Tuhan, menjadi umat pilihan-Mu. Sepanjang kehidupan kami, seluruh kehidupan kami, Engkau selalu penuhi dengan kelimpahan kasih dan kemurahan-Mu. Setiap ada apapun, kami boleh melihat penyertaan-Mu luar biasa atas hidup kami. Kau buat kami selalu kagum dan hormat akan Kau. Kau buat kami selalu terpesona akan kasih dan cinta-Mu kepada kami. Kau ajarkan kami bagaimana artinya mencintai, menyayangi, dan memberikan kasih yang tulus. Betapa baik dan mulianya Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kami butuh Engkau. Pagi hari ini kami perlu Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami rindu pelayan kasih tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu datang ke hadirat-Mu, memuliakan, memuji Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, kami serahkan, kami taruh segala bentuk pergumulan kami. Kami ingin lepas saat ini hanya untuk fokus kepadamu. Pergumulan apapun itu, pekerjaan, pertanian, bercocok tanaman tani, peternakan, apapun itu, pergumulan keluarga, ekonomi, sakit, penyakit, apapun kami ingin taruh. Kami ingin belajar fokus kepadamu Tuhan. Kami ingin taat kepadamu Bapa. Roh-roh yang saat ini mengikat ketergantungan akan fokus HP, gadget, aplikasi apapun. Kami rindu pagi ini kami ingin fokus kepadamu, menyembah dan memuliakan namamu Bapa. Memberkati hamba-hambamu yang saat ini sudah mempersiapkan diri bertugas pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati semua jiwa-jiwa yang saat ini datang ke hadirat. Penuhi kami dengan roh kemuliaan-Mu Bapa, untuk kami boleh memuliakan bersama-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Lawatan ilahi turun atas-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan kami memberkati dan berdoa negeri bangsa kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai. Perencanaan ada dalam kontrol-Mu Tuhan. Arah pembangunan ada dalam kontrol-Mu, dan ekonomi negara dan bangsa ini kami percaya semuanya ada dalam kontrol-Mu Tuhan. Bahkan keamanan seluruh negeri ini semua dalam perlindungan-Mu. Negeri kami akan Kau pulihkan, kami percaya itu. Negeri kami akan menjadi titik daripada segalanya Tuhan. Urapan-Mu akan Kau curahkan atas negeri kami. Dan negeri kami akan Kau bawa menjadi negeri yang akan takut akan Kau. Negeri yang selalu rindu menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dimulai dari tempat ini kami percaya
acara dan perencanaan pelayanan, nasi 2000, kunjungan orang-orang sakit, zaman bagi masyarakat yang haus akan Engkau, semuanya dalam lengan. Kami juga menyerahkan bulan depan acara keluarga pastori ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya semuanya dalam kendali tangan-Mu. Dicukup-cukupkan segalanya. Damai sejahtera sukacita selalu melingkupi mulai dari perencanaan saat ini, persiapan, pelaksanaan, bahkan sampai akhirnya. Semuanya dipenuhi dengan sukacita. Dan kami percaya kalau sukacita itu sudah ada, kami percaya anggur terbaik sudah Engkau siapkan untuk acara itu Bapak. Perencanaan keluarga baru yang akan datang ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau sudah menggodok dan Engkau mempersiapkan pribadi ini Tuhan untuk jadi pemimpin-pemimpin kami di masa depan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Senior Sudi Dharma. Kami percaya perlindungan, penyertaan, lawatan-Mu selalu melingkupi mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami yang saat di dalam perjalanan menuju rumah kemuliaan-Mu. Kasih, damai, sejahtera, sukacita melingkupi mereka dan penyertaan serta perlindungan-Mu menyertai mereka semuanya. Dan kami memberkati Tuhan lingkungan di tempat ini, perkebunan dan orang-orang di sekitarnya. Semuanya dalam lawatan-Mu Tuhan. Saat api ini bergerak, kami percaya roh haus akan Engkau, roh penasaran akan Engkau, dan roh rindu mengenal-Mu Kau taruh di hati mereka. Dan kami siap memanennya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sekali lagi kami menyerahkan peribadatan kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, karena Engkau-lah yang kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia berkata, marilah datang kepadaku yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Serahkan segala masalahmu kepadanya. Ketika engkau mengangkat tangan, Dia akan turun tangan untuk menyelesaikan segala perkara-perkaramu. Amin. Mari persiapkan hati untuk masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang ajaib. Kita selalu dibuat terkagum atas karya-karyanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Mari angkat suaramu bagi Dia. Engkau sungguh indah Bapa. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tangan Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia
tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tangan Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan aku kagum. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari angkat suaramu bagi Dia. Allah yang layak terima segala pujian kami. Kau Bapa yang sanggup menyelesaikan segala perkara-perkara. Amin. Yang bertata dan berkuasa. Amin. Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Haleluya Yesus. Yesus. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan tepuk tangan paling biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Kau Allah yang layak terima segala pujian. Kami siap untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang siap untuk lebih lagi memuliakan namanya, sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita akan lebih lagi untuk serukan namanya. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tak
atas segala nama. Sebab itu setiap hati kita percaya bahwa Dia adalah gunung batu kita. Amin. Amin. Haleluya. Selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah pergi dari kita. Amin. Kasih setianya senantiasa melingkupi kita. Sebab itu kita mau selalu bersyukur kepadanya. Bersyukurlah.
atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Kadang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah. Haleluya. Dia Bapa yang begitu baik bagi setiap kita. Kasih-Nya senantiasa tak berkesudahan. Kami mau menaikkan syukur kami lebih lagi ya Bapa, sebab kasih-Mu sangat luar biasa bagi kami. Kau Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Bapa. Yesus. Bapa,
Ucapan syukur kami naikkan saat pagi hari ini di hadapan-Mu ya Allah yang maha baik. Karena terbukti bahwa keberadaan kami hari ini hanya karena kebaikan dan anugerah-Mu. Sebab itu berapa pujian yang kami naikkan itu yang terbaik dari kehidupan kami, yang kami bawa di hadapan-Mu karena Engkau sungguh baik. Oleh sebab itu terimalah persembahan kami, baik itu roh, jiwa dan tubuh kami, dan biar keberadaan kami hari ini benar-benar menjadi persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami siapkan hati kami, hidup kami, untuk kami duduk dengan tenang mendengar, merenungkan, dan nantinya kami akan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kami konsentrasi yang penuh supaya kami mampu menjadi tanah hati yang baik, yang siap ditaburi benih yang unggul. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami katakan kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Aduh, adem saudara. Lebih semangat lagi. Shalom. Wah, masih 50%. Kurang semangat lagi, sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya sehat? Coba toleh kanan kiri saudara, tadi malam tidurnya cukup? Ada yang tidak bisa tidur? Ada yang tidak bisa tidur. Ada yang tadi bangkong? Oh juga ada. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang diberkati ada di tempat ini. Karena Allah kita Allah yang maha baik, amin. Puji Tuhan. Bapak bisa kasih dalam kasih Tuhan. Terlihat dari wajah saudara adalah wajah yang sumringah, tidurnya cukup. Nah beberapa waktu yang lalu ada anak-anak Tuhan tanya sama saya, Mama sis ngene apa sih iso turu? Gitu. Apakah masih bisa tidur? Puji Tuhan, saya kasih dalam kasih Tuhan. Saya orangnya gampang tidur. Termasuk hari-hari ini saudara. Kalau seorang ibu katakan mama tuh sedang mengandung 8 bulan. Katanya sebentar lagi melahirkan tuh saat-saat yang menegangkan. Berarti mama mungkin jam tidurnya kurang. Saya katakan enggak saudara. Bahkan beberapa hari yang lalu saya sempat sakit gigi. Biasanya orang sakit gigi tidak bisa tidur. Tetapi puji Tuhan, saya kasih dalam kasih Tuhan, saya juga masih bisa tidur. Terima kasih buat orang-orang baik yang dipakai untuk membantu saya dalam mengobati. Ada yang dipijat, ada yang disuntik. Saya tetap bisa tidur. Dimanapun, kapanpun, asalkan kepala sudah tergeletak, saya mesti hilang. Walaupun saya kata, aku nggak ngantuk. Tapi kalau kepala sudah tergeletak gitu, hilang sudah. Mungkin kalau orang lain akan katakan seperti ini, bahlah masa-masa seperti ini menghadapi pekerjaan yang sangat besar, mungkin sudah tidak bisa tidur. Tapi saya sekali lagi puji Tuhan saya masih bisa tidur. Nah, mungkin saudara katakan, oh mamai panjangnya dua blok, terserah saudara ya. Tapi itulah salah satu anugerah yang boleh saya nikmati sampai hari ini, di mana saya masih bisa tidur. Hari ini firman Tuhannya santai saudara, dingin-dingin, gedungnya warnanya gelap. Saya kasih tema yaitu tidur. Nah, Bapak Ibu kasih dalam kasih Tuhan. Nah, ini saat-saat paling menyenangkan bagi saya dan bagi fotokopian saya itu tidur. Nah, ada beberapa orang itu nggak bisa tidur, saudara. Saya tadi katakan sakit gigi itu salah satu penyebabnya orang nggak bisa tidur, karena jujur orang sakit gigi itu pasti fokusnya ke yang sakit. Beberapa penyebab itu masalahnya hanya dua sebenarnya, yaitu masalah rohani dan masalah jasmani. Masalah rohani itu apa toh? Dosa, nanti kita bahas dalamnya. Ketidakpastian keselamatan dan takut kematian. Ada orang-orang tertentu ditanya itu, kok enggak bisa tidur kenapa? Setiap malam saya terbayang-bayang, aku besok mati kemana? Siapa tahu nanti aku sorenya tidur, pagi enggak bangun lagi. Akhirnya dari pemikiran-pemikiran seperti itu orang itu tidak bisa tidur sudah. Ada rasa takut akan kematian, ada ketidakpastian akan keselamatan menyebabkan tidak bisa tidur.
Jangan-jangan tengah malam malaikat mau datang. Jangan-jangan nanti aku tertimpa rumah, jangan-jangan nanti ada gempa, jangan-jangan dan lain sebagainya. Akhirnya enggak bisa tidur. Akhirnya melek sampai pagi, ganti siangnya buat tidur. Atau faktor jasmani, biasanya kebutuhan hidup. Nah, orang kenapa enggak bisa tidur itu karena memikirkan kebutuhan. Sesuk mangan apa? Itu kalau orang biasa, saudara. Kalau orang agak lumayan, besok mangan neng endi. Ya. Tapi kalau orang levelnya lebih tinggi lagi, sesuk mangan sopo. Lah itu saudara. Itu kebutuhan hidup. Saya berkali-kali sampaikan di tempat ini, apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Contoh, anak kita masih TK, kita sudah pikirkan, besok kuliahnya gimana, menikah dengan siapa, berumah tangganya gimana. Kadang-kadang itu membuat kita stres dan tidak bisa tidur. Padahal anak kita tuh masih kecil-kecil gitu. Apalagi kemarin, untung loh sekarang itu kami TV-nya jarang dibuka. Saya sesekali itu cuma lihat gini. PHK terjadi besar-besaran. Kalau orang gampang stres itu membuat juga tidak bisa tidur. Terus nanti kerjaanku gimana, terus gimana dan lain sebagainya. Terus mungkin persoalan. Kaum muda di tempat ini ada kaum muda shalom. Nah, kadang-kadang kaum muda masalahnya apa? Putus cinta. Tuh tidak bisa tidur saudara. Maunya tuh nano-nano, ada rasa marah, ada rasa dendam, ada rasa pengen merebut kembali dan lain sebagainya. Juga ndak bisa tidur. Jangan pikir bapak ibu saja yang punya persoalan, kaum muda juga punya. Mungkin pekerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya. Itu juga penyebab ndak bisa tidur. Atau mungkin usia. Saya ngomong sama Pak Joni, orang kalau memang usianya sudah semakin lanjut, pola tidurnya akan semakin berkurang. Nah, faktor usia menyebabkan orang kurang tidur juga mungkin karena sakit, penyakit. Tapi yang sekarang ini saudara, salah satu penyebab orang memilih tidak tidur adalah yang dipegang saudara itu. Apa? HP. Saya lihat cucu saya selama di Jakarta, dan gak lepas lu dari HP. Semuanya tidur gitu, tiba-tiba melek gitu, dia tetap HP-an. Apakah anak-anak saudara juga seperti itu? Pertanyaannya, apakah saudara juga? Nah, akhirnya bangun pagi meripat panda, meripatnya hitam itu. Nah, itu penyebab kenapa orang tidak bisa tidur. Padahal saudara, Allah yang menciptakan saudara dan saya, yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, termasuk sifat-sifat kita, Dia tuh istirahat loh saudara. Kita akan baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada hari yang ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu, lalu Ia beristirahat. Itu perjanjian lama. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu sudah selesai, dikatakan Tuhan berhenti. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Indonesia masa kini katakan Tuhan beristirahat. Nah, saudara dan saya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, kenapa seringkali kita tidak memilih untuk istirahat? Perjanjian baru Tuhan Yesus pernah juga tidur. Matius 8 ayat 24. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, Tuhan Yesus tidur karena Dia sebagai manusia yang seutuhnya. Tetapi kenapa kalau Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan saudara dan saya, memilih untuk istirahat ketika sudah menyelesaikan segala sesuatu? Tuhan Yesus itu tidur dalam kehidupan sebagai manusianya. Kenapa kita milih tidak? Karena mungkin ada penyebab-penyebabnya sehingga saudara dan saya tidak bisa tidur. Hari ini firman Tuhan saya kasih tema, tidurlah dengan tentram. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8.
Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, atau Bapak Ibu yang mungkin membawa HP. Tapi saya harapkan semuanya yang dibuka Alkitab saja, bukan WA, bukan IG, bukan Facebook, bukan YouTube, apalagi. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sampun pikanto? Mari kita akan baca bersama-sama. Nanti kaum pria ayat pertama dan kaum wanita ayat yang kedua berurutan sampai ayatnya yang ke-8. Doa pada malam hari. 1, 2, 3 kaum pria. Kaum wanita, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sekasih dalam kasih Tuhan. Tidurlah dengan tentram. Kita lihat di situ ada seorang tokoh. Itu adalah Mazmur Daud. Saudara lihat Daud itu seorang raja. Pasti tugasnya banyak. Belum lagi tantangannya, belum lagi musuhnya. Saudara tahu musuh Daud itu bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam, namanya musuh dalam selimut itu. Banyak sekali. Tetapi kenapa dikatakan di ayat yang ke-8, lalu aku membaringkan diri tidur dengan tentram. Di tengah-tengah persoalan, di tengah tantangan, di tengah kehidupan yang penuh dengan masalah-masalah yang besar, Daud bisa tidur. Kenapa? Kita akan belajar hari ini supaya nantinya saudara dan saya sebagai anak Tuhan kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Tadi katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kita bisa bersyukur menikmati hidup karena hidup itu harus disyukuri dan perlu dinikmati. Kita belajar dari Daud. Yang pertama, apa yang menyebabkan Daud bisa tidur dengan tentram? Yang pertama adalah selesaikanlah masalah rohani. Saya tadi di depan katakan masalahnya tuh hanya ada dua, rohani dan jasmani. Nah, masalah rohani saya tadi katakan bahwa kenapa orang tidak bisa tidur tuh biasanya takut kematian, gitu. Tidak ada kepastian keselamatan. Ada dosa di dalamnya, nah itu harus diselesaikan. Mengapa Daud bisa tidur dengan tentram? Karena dia menyelesaikan masalah rohaninya, yaitu dia yakin sudah dibenarkan, diperdamaikan, dan diampuni Tuhan. Ayatnya yang pertama, bagian A. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Saya kasih dalam kasih Tuhan. Ada satu keyakinan yang ada pada diri Daud, yaitu dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saya katakan tidak semua orang Kristen itu sudah yakin loh akan keselamatannya. Coba saudara tanya besok di Komsel, saudara tanya, apakah Bapak Ibu yakin nanti mati masuk surga? Jawabannya kebanyakan pasti ragu-ragu. Yakin. Yakin lah ngono enggak yakin bener sih.
Yakinkah Bapak Ibu kalau nanti di pundut Gusti jenengan mlebet swarga? Oh yakin. Itu baru lah. Ya moga-moga ya usahalah Mas. Nggak ada bedanya kita yang ada di seberang sana. Hanya moga-moga. Tapi saya katakan kepada saudara, Tuhan sudah, katakan sudah lagi. Berarti sudah terjadi. Saudara dan saya yang percaya dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, saudara dan saya dibenarkan oleh Dia. Berarti kita memiliki satu ketenangan, saudara. Berarti kalau aku sudah diampuni, aku menjadi milik Tuhan. Di dalam diriku ada Roh Kudus yang diam, ada meterai di sana. Ketika aku pulang sudah pasti. Nah, orang kalau memiliki kepastian akan keselamatan, mosok tidur tuh ndak nyenyak. Berkali-kali dihadapkan saya dengan hampir celaka. Saya katakan mati saiki karo sesuk padha ae. Tidak ada yang perlu ditakutkan, saudara. Yang harus kita tahu bahwa kita sudah diampuni. Memang kalau kita lihat jatuh bangunnya Daud itu ngeri. Daud menyembunyikan dosanya. Kenapa sebelumnya Daud mungkin sempat, ya kita akan lihat saja daripada saya gitu. Mazmur pasal 32. Masih kita berputar sekitar Mazmur. Nanti kita lihat bagaimana Daud itu sebenarnya tidak tenang dan dia tidak bisa tidur. Karena dia menyembunyikan dosanya. Mazmur pasal 32 ayat 3 dan 4 saya bacakan bagi saudara. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab bukan hanya siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Sela. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sela. Orang yang menyembunyikan dosa tidak akan tenang. Itu digambarkan, dialami oleh Daud dulunya. Ketika dia berzina dengan Batseba, kita tahu ceritanya. Setelah selesai dengan urusan dengan Batseba, Batseba suruh pulang. Berapa hari kemudian kasih kabar ke Daud. Daud, aku hamil. Apakah Daud tenang, saudara? Dia dengan berbagai cara. Dipanggilnya Uria dari medan pertempuran, dikasih hadiah supaya tidur dengan istrinya. Suatu hari kalau kedapatan Batseba hamil kan aman. Kan pada bulan itu sama Uria, sama suaminya. Uria tuh prajurit yang luar biasa. Dia tidak mau anak buahnya di medan pertempuran, dia tidur dengan istrinya. Akhirnya dia tidur di pelataran. Dirayu lagi sama Daud, enggak bisa. Loh kok tetap enggak bisa? Apa yang dilakukan Daud? Taruh Uria di barisan paling bahaya, di situ Uria mati. Sementara itu apakah Daud tenang? Tidak. Dikatakan siang malam tanganmu menekan aku, berarti dengan kata lain siang malam tuh gelisah, tidak bisa tidur. Saya tanya Bapak Ibu jujur, tidak usah jawab dengan bibir, tapi jawab dengan hati saudara. Saudara ketika menyimpan dosa, saudara tenang? Akan ada rasa tertuduh karena dalam hati kita ada penghakiman pertama yang namanya hati nurani. Mungkin di depan, di muka kita, di depan orang kita bisa bohong, tapi sesungguhnya di sini tidak bisa. Itu akan membuat jiwa kita sama sekali tidak tenang. Tetapi puji Tuhan, Daud tidak membiarkan jiwanya tetap di situ. Dia mengakui dosanya. Suatu hari Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Daud, tak kasih gambaran. Ada seorang tuh punya domba tuh banyak. Yang satunya si miskin cuma punya satu. Disayang, disuapi, digendong, dikeloni. Ketika orang kaya ada tamu yang disembelih punyanya yang miskin. Menurutmu gimana Daud?
bunuh itu, gantikan. Woi, Nathan katakan, kamulah orang itu. Ku berikan seluruh Israel, kamu masih kurang ngambil itu istri Uria. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Daud menuai puting beliung. Tetapi di dalam hatinya dikatakan tadi, Daud katakan apa? Ayat 1 sampai 2 Mazmur 32. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Ngomong. Begitu dia ngomong, kelegaan itu dia terima. Walaupun resiko tetap di tangan. Dan pada akhirnya Daud mendapatkan kelegaan. Mazmur 4 tadi katakan, lalu aku tidur dengan tentram. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak muda datang ke saya. Muka saya itu menakutkan toh. Saudara ada yang takut sama saya? Ada? Yang tersenyum Mas Brian, katanya Brian sama saya takut gitu. Enggak ya nak ya. Dia bilang gini, Ma saya mau ngomong. Kenapa? Karena dia pakai jaket ada tutupnya tuh, tutupnya di ini terus digosok-gosokkan ke mata. Saya bilang, enggak usah nangis nak, ngomong aja. Kenapa? Silo, saya duduk di kursi aja Silo. Dia ngomong, aku salah. Aku sudah melakukan ini. Jujur, saya tuh ada rasa kecewa gitu. Saya juga sempat rasan itu ya pengen nangis. Tetapi saya lihat itu saya juga lega. Dia juga lega. Karena apa? Ngomong. Nah, saya kasih dalam kasih Tuhan, apakah dosa itu hanya pada perzinahan? Bukan. Mungkin saudara dan saya tengah memendam kemarahan. Marah itu apa toh? Kenyataan tidak sesuai dengan mimpi, sesuai dengan harapan, membuat kita akhirnya marah. Contoh, saudara pengen suami saudara sebagai istri itu, suami saudara baik, sayang, saya sampaikan ke kaum wanita kemarin, sat-set cak-cek tak-tek. Tapi pada kenyataannya enggak. Bapak-bapak menghendaki ibu-ibunya itu tetap langsing, enggak cerewet, neriman, tapi pada akhirnya tidak seperti itu. Akhirnya itu membuat kita mungkin kecewa gitu. Kekecewaan itu terus terpendam jadi kemarahan. Saudara coba kalau marah saudara terus tidur. Bisa? Atau mungkin dosa yang ada dalam kita itu ada iri hati. Iri hati itu apa toh? Rela menderita asalkan orang lain lebih menderita, itu iri hati. Rapopo aku dipecat, yang penting dia dipecat di penjara. Itu iri hati. Pengennya orang lain lebih menderita daripada kita. Contoh, tetangganya beli TV 36 in. Apakah saudara ikut seneng? Belum tentu. Tonggone tuku TV 32 in, maunya kita beli yang 62 in. Tetangga sebelahnya beli Innova, kalau bisa kita beli micro LED. Enggak toh? Pengennya tuh lebih tinggi. Nah, itu kalau kita diamkan rasa iri hati, nanti saudara baca apa yang termasuk dosa itu Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Saudara baca di situ. Itu membuat kita enggak bisa tidur loh saudara. Tetangganya beli sepeda motor diturunkan dari mobil, dari dealer, saudara yang enggak bisa tidur. Tetangganya diberkati, kita yang enggak bisa tidur. Kenapa? Karena iri. Saya katakan kepada saudara, hal-hal seperti ini harus bisa diselesaikan gitu loh. Caranya bagaimana? Saya katakan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, dosa ada penyelesaiannya. Bagaimana cara penyelesaian kita adalah kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari orang benar tetapi orang
berdosa. Ketika saudara merasa berdosa itu bagus. Berarti kepekaan yang ada pada kita tuh masih hidup, enggak mati. Kalau orang sudah berdosa tapi enggak kroso itu bahaya, saudara. Tapi kalau berdosa itu kroso, ada penyelesaiannya. Satu, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakannya? Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Kak Steven bisa bacakan dengan suara yang sangat keras, Kak. Amin. Ketika saudara merasa masih ada dosa di sini, saya katakan kepada saudara saya, untuk engkaulah Tuhan Yesus datang. Kalau kita merasa, oh aku enggak berdosa, aku enggak iri, aku enggak berzina, aku enggak mencuri, seperti orang yang berdoa, orang Farisi itu, Tuhan sudah datang bagi saudara. Tapi kalau saudara merasa berdosa, ketahuilah hari ini bahwa Tuhan ingin menyelesaikan dosa saudara dan saya. Yang berikutnya ketika kita berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan ngaku, ngomong seperti yang Daud tadi lakukan. Dia mengaku, ya aku berdosa. Kadang-kadang jujur saudara, kita gengsi. Sebelum ibadah dimulai, masing-masing kita mengaku dosa di hadapan Tuhan itu penting dan perlu saudara. Tetapi kadang-kadang kita gengsi. Kita takut nantinya kalau kita ngomong orang lain tahu dan kita akan dibully dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak. Salah satu jalan keluarnya ada satu, ngaku. Tadi Daud itu ngaku di hadapan Nathan, ya akulah orang itu. Kelegaan diterima, pengampunan diterima. 1 Yohanes 1 ayat 9 ayat yang apa? Jika kita mengaku dosa, Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menjauhkan dari segala kejahatan. Itu janji firman Tuhan loh. Makanya ketika saudara dan saya, mari kita memiliki kepekaan ketika ada dosa, ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita cepat ngomong gitu. Tuhan ampuni Tuhan, hari ini aku nyelatu Tuhan. Hari ini ampuni Tuhan, aku kok tiba-tiba iri, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan apabila hari ini aku mengucapkan kata-kata yang kasar buat anak-anakku. Tuhan ampuni, aku mencabut kembali perkataanku. Jangan sampai kita gengsi. Dan ketahuilah saudara bahwa ketika saudara dan saya sudah mengaku, maka Tuhan akan menjauhkan dosa kita dari barat sampai timur. Bahkan Mika katakan ke dalam tubir laut. Beberapa hari yang lalu saya katakan benar-benar dihapus. Kalau Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya, itu benar-benar akan dihapuskan, dilempar ke dalam tubir laut, dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi. Jadi ada penyelesaian dalam setiap dosa saudara dan saya. Jangan sampai dosa itu sudah menekan kehidupan saudara dan saya, sementara Tuhan sudah mengambil alih beban saudara, dosa saudara di kayu salib, saudara tetap memikulnya karena iblis menuduh saudara. Tah dilemparkannya para pendakwa kita, itu kitab Wahyu. Jadi mari kita tahu bahwa iblis itu kuasanya sudah dikalahkan, sudah dipatahkan. Tuduhan-tuduhan dosa terhadap saudara dan saya itu sudah dikalahkan. Tinggal saudara sekarang memilih hidup dalam kemerdekaan atau tetap tertuduh. Tapi ketahuilah, masalah dosa bisa dan sudah diselesaikan. Katakan amin. Kalau sudah seperti itu, berarti saudara dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Tidak usah tertuduh lagi. Mau tidur yang aku dosa, iya. Ampuni apabila hari ini aku melukai engkau. Ampuni hari ini aku sudah marah sama bapak itu, berikan kesempatan jika besok pagi Tuhan aku bertemu aku tak minta maaf. Lega sudah. Ketika saudara dan saya sudah diampuni, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Enak lah?
Kenapa? Karena dosa itu membuat kita menjadi seteru Allah. Diperdamaikan apa? Kembali disatukan dengan Tuhan. Ketika sudah diampuni, dipeluk lagi. Bedanya orang tua dengan anak-anak itu apa? Orang tua bisa mengampuni, sulit berdamai. Contoh, aku gelem ngampuni, ojo ngitok ning ngarepku. Sudah ngampuni, tapi ndak mau diperdamaikan. Aku mengampuni, tapi jangan diulangi lagi. Kok saya enek syaratnya gitu loh. Tapi jangan. Aku mengampuni, tapi aku ndak mau kerjasama lagi. Itu orang yang sudah, maaf, orang sah dewasa, tua gitu ya. Lek anak-anak lain bergelut, kutu. Mereka apa? Gandengan. Apakah mereka mengampuni? Belum tentu, tapi mereka berdamai gitu. Nah, sekarang saudara ngampuni dan berdamai atau ngampuni tok? Iya kira-kira. Kalau Tuhan namanya sudah mengampuni, ya dipeluk lagi. Karena tadi Mika katakan, wis dibuang jauh sana, ya dipeluk lagi. Saudara, anaknya lagi gitu loh. Jadi mari saudara, kalau sudah seperti itu jangan lagi kita ndak bisa tidur karena gini. Dosaku oke. Sesuk aku lek mati ning ngendi lah, harus diselesaikan, amin. Yang kedua, yang membuat kita ndak bisa tidur gitu adalah masalah jas. Nah ini ayo, tadi siapa yang sudah sarapan bisa angkat tangan? Loh, belum ada. Yang sudah minum wedang bubuk, enak masukin ning kene rada takut. Ada, sudah bisa angkat tangan? Oh belum ada. Oh 1, Bu 2, Bu Tutin sama Papa. Nanti yang lainnya boleh ngopi di pastori, saya sudah goreng kopi. Banyak sudah. Karena enggak ada yang ngaku. Ada yang sudah minum teh? Ada. Susu? Di rumah sudah masak, Bu? Belum. Nanti makan apa, Bu? Makan nasi. Lauknya apa, Bu? Blendra. Tenang toh? Apakah ada yang 1 bulan ini puasa nggak makan? Ada? Karena nggak ada sesuatu loh, kecuali kalau punya beban pergumulan terus akhirnya puasa nggak masalah. Tapi ada nggak yang puasa karena nggak ada apa-apa? Ada? Nggak ada. Saya kasih dalam kasih Tuhan. Orang Kristen saya tadi katakan yang pertama, belum tentu semua orang Kristen tuh benar-benar percaya akan keselamatannya. Ngeri lah sudah seperti ini. Yang kedua, orang Kristen kadang-kadang juga ada yang belum percaya Tuhan. Iya kira. Sudah Kristen belum percaya Tuhan Yesus. Ada kira-kira? Contohnya apa? Orang yang khawatir. Gusti Yesus sampun paring pitutur, delengen manuk kang padha mabur, or tansah mangan lan urip subur makmur. Senadyan to ora bisa nandur. Enggak ada sing amin. Kenapa kita perlu khawatir kalau Tuhan katakan, perhatikanlah bunga bakung di padang. Kita lupa. Akhirnya malam-malam yang terjadi, walaupun tubuh sudah di tempat tidur, pikiran masih mikir, sesok mangan opo, pekerjaanku piye, anak-anakku piye. Kita dilingkupi dengan kekhawatiran, dan kekhawatiran. Sesok utangku piye, utang ya di ora sah di betul. Kaya ngono kok ora iso tidur, ya rugi gitu. Kita baca dalam Matius pasal 6. Yo, ini pelajaran dasar anak-anak sesungguhnya. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Matius 6
25 sampai 34. Tolong dibacakan Matius, kita akan simak bersama-sama dan dengarkan baik-baik. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada amin. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang berarti yang tidak bisa tidur karena khawatir sama dengan tidak mengenal Allah. Iya kira-kira. Ayolah kita noleh ke belakang sih. Bagaimana kita mulai merintis, mungkin yang saudara bapak ibu berkeluarga. Kita dulu tuh seperti apa? Kalau sampai hari ini Tuhan pelihara sedemikian rupa, dan kalau saya lihat itu jemaat Karangannya semakin hari semakin diberkati loh. Dulu yang punya sepeda motor hanya Pak Widodo. Tambah disusul Bapak Sutrisno almarhum. Sekarang saudara lihat di luar itu. Apakah itu bukan pelajaran bagi saudara dan saya? Kalau kemarin Tuhan menyertai, kenapa hari ini aku perlu khawatir? Ada amin. Jadi mari saudara, kita jangan memandang gini loh. Masalah itu besar loh. Masalah keselamatan sudah dibereskan. Masalah sehari-hari itu seharusnya kita sudah tidak khawatir lagi. Tuhan katakan kalau nyawanya dia berikan, apalagi yang lainnya. Saudara, setiap pagi kita mungkin angkat doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Saudara tahu, ini kira-kira bangsa Israel waktu itu tuh berdoanya pagi, siang, apa malam? Kalau saudara doa ini biasanya pagi. Doa Bapa kami dinaikkan ketika awal hari. Awal harinya orang Israel itu pada waktu petang mau tidur. Berikanlah kami pada hari ini, pada hari itu dia akan memulainya dengan tidur. Karena dia yakin benar, Mazmur 127 dikatakan Tuhan memberkati umatnya pada waktu tidur. Saudara ingat 40 tahun bangsa Israel berjalan itu dari Mesir sampai Kanaan. Tuhan menyediakan mana kapan? Malam hari. Pada pagi hari mereka mengumpulkannya, saudara. Bukan Tuhan menyediakan mana itu pagi hari, enggak, karena mana itu ketika kena embun itu meleleh.
Jadi Tuhan memberkati itu malam hari. Pagi hari mereka kumpulkan. Kalau saudara pakai malam itu untuk khawatir, malam itu untuk bingung dengan kehidupannya sendiri. Apa enggak kewalik tuh sudah? Percaya, kalau percaya Tuhan Yesus tuh jangan setengah-setengah gitu loh. Cincing-cincing wis teles yun jegura wisan. Artinya apa? Aja khawatir lagi. Surga kecekel tangan, kehidupanku sehari-hari dijamin oleh Tuhan. Yang penting aku kerja. Tuh. Jadi mari saudara, kalau sudah seperti itu kita memiliki keyakinan yang penuh, maka jiwa kita tuh akan tenang gitu saudara. Wah, ada kata-kata seperti ini. Berkat tidak akan pernah salah alamat. Raya penak toh. Tuhan sudah ngatur semuanya. Jangan sampai saudara karena kekhawatiran saudara dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang yang khawatir umurnya semakin pendek. Piye kira-kira? Selama 40 tahun itu diberkati dengan mana? Saudara tahu berhentinya kapan? Ketika mereka menikmati hasil tanah Kanaan. Nanti saudara baca ya dalam Yosua 5 ayat 12. Ketika mereka sudah menikmati hasil dari tanah Kanaan, mana itu berhenti. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini, apa sih yang membuat saudara tidak bisa tidur? Waktunya kerja. Kan ada katanya 24 jam dibagi 3, 8 jam kerja. Jam kerja itu 8 jam ya Om Sur ya. Jam kerja itu 8, pas toh? 8 untuk ibadah itu ibadah di rumah, ibadah kebaktian, ibadah di lingkungan, itu ibadah sudah. Jadi kebaktian bagian dari ibadah, bukan ibadah bagian dari kebaktian, bukan. Yang 8 jam kenapa? Tidur. Itu loh. Tapi saya enggak nasihati saudara nanti pulang terus tidur terus ya. Bunda, hai pemalas belajarlah pada semut. Jangan sampai kamu seperti orang pemalas itu seperti daun pintu pada engselnya. Madhep rono. Guling rini. Narik selimut sekarang kan dingin. Bar narik selimut guling neh rono. Jangan. Waktunya kerja dengan sungguh-sungguh. Anak Tuhan tuh enggak sekedar bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Tetapi ingat, yang memberkati itu adalah Tuhan. Jadi mari izinkan jiwa saudara tuh tenang gitu. Orang geruwengseng enggak ngoyo gitu. Nikmati kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Masalah rohani dan jasmani telah ditemukan jalan keluarnya. Sebuah pilihan. Apakah Anda akan mengikutinya atau tidak? Masalah rohani saudara sudah beres, jasmani saudara beres. Tidurlah dengan tentram. Hari ini mari firman Tuhan yang saya sampaikan mungkin sederhana, tetapi saya rindu hari ini kembali jemaat Karanganyar menikmati hidup, menikmati berkat Tuhan dengan porsi yang pas. Tuhan itu lebih tahu dari apa yang saudara tahu. Dan dia akan berikan yang terbaik. Nyawanya saja dia beri loh saudara. Jangan sampai kehidupan kita diintimidasi dosa. Kalau memang saudara berdosa, mari hari ini kita mengambil keputusan untuk mulai mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita bereskan dengan sesama kita selagi mereka bisa ditemui. Percayalah dalam pengakuan kita akan dosa, Tuhan mengampuni sebab Ia adalah Allah yang setia dan adil. Mari mungkin hari ini Tuhan menggerakkan, mengingatkan saudara akan dosa yang saudara sembunyikan. Baik di hadapan Tuhan maupun dosa yang mungkin saudara sembunyikan dari pasangan saudara. Pilihlah untuk mengaku. Mungkin pengakuan itu akan menyakitkan, tetapi akan memberikan kelegaan. Siapapun engkau, baik engkau anak muda, siapapun yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah, Tuhan berikan kesempatan untuk kita mengaku dosa. Haleluya. 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 Jangan gengsi untuk mengakui dosa. Rasa gengsi itu datangnya dari iblis supaya kita tidak mendapatkan kelegaan.
Yang berikutnya mungkin saudara terlalu khawatir karena ada persoalan yang sedemikian besar. Pandang yang menciptakan engkau lebih besar dari semuanya. Bapa lebih tahu. Bapa tahu yang terbaik karena saudara anak-anaknya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari dengan penuh percaya katakan bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Jangan lagi takut dan bimbang, sebab Dia lebih tahu dari apa yang kita tahu. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu. Engkau yang sanggup memulihkan kami. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Mari kaum pria katakan, Engkau lebih tahu akan yang terbaik di hidupku. Kaum pria memuji Tuhan. Amin. Engkau sanggup, Engkau maha tahu. Engkau Bapa yang baik. Bapak-bapak, di pundak saudara ada beban yang sangat berat. Anda adalah imam yang harus membawa keluarga semakin mengenal Tuhan. Tuhan tahu pundak saudara sangat terbatas.
Belum lagi beban ekonomi keluarga karena bapak-bapak adalah kepala. Tapi jangan letakkan kekuatan ada di pundak saudara saja. Tuhan mendampingi bapak-bapak. Kuk yang dia pikul, kuk yang dia bebankan pada saudara, Tuhan pun memikulnya bersama dengan engkau. Sebab itu bapak-bapak, jangan dengan kekuatan sendiri engkau melangkah. Pandang Tuhan, kekuatan yang sesungguhnya. Mari angkat wajahmu bapak-bapak. Hari ini Tuhan tahu engkau sangat letih lesu. Mungkin engkau sedang berbeban berat dan tidak punya air mata untuk keluar. Tetapi Bapa tahu hatimu. Mari bapak-bapak datanglah. Jangan tahan diri untuk mendekat. Sebab dia juga Bapamu. Sampaikan keluhan saudara pada Bapa yang Maha Baik. Pagi ini Bu, Tuhan ingin berjalan bersamamu lagi. Ada banyak beban pikiran yang engkau alami. Tuhan menawarkan kelegaan bagimu ibu-ibu. Bersyukur Anda punya air mata. Air mata yang harus jatuh karena mempergumulkan jiwa-jiwa dan keluarga. Bukan menangisi nasib, bukan menangisi yang lain. Allah ada di pihakmu. Allah tahu kekuatanmu juga tidak seberapa. Sebab itu dia mengundang Bapak Ibu Saudara kaum muda yang ada di tempat ini. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Mari angkat kedua tangan kita dan kita rasakan kasih Allah memenuhi tempat ini. Beban yang sama. Allah memberikan kelegaan bagi siapapun yang mau datang dan mendekat. Setiap kami Tuhan yang akan memeluk, memulihkan setiap umat. Sampaikan setiap bebanmu kepada Tuhan. Nyatakan setiap bebanmu kepada Dia. Dia ada di sini.
percaya Tuhan sembuh. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Dia. Berikan yang terbaik untuk Tuhan bagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami pulang dan kami tahu kami tidak akan pernah khawatir lagi, karena Tuhan yang siapkan segala sesuatu bagi kami. Ampuni kami dan layakan kami untuk kami menghampiri takhta-Mu. Kami pulang dengan pribadi yang baru, karena kami percaya hari ini kami boleh menemukan Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami pulang dengan pribadi-pribadi yang baru. Terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pakai dan memberkati. Kami sudah sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur di minggu keempat bulan Juli kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Kebaikan dan pertolongan-Mu dahsyat bagi kami. Kami percaya bahwa kalau burung tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang, dia tidak pernah mendandani hidupnya, tetapi Tuhan mendandani dia. Bahkan Salomo pun kalah cantik, kalah bagusnya dengan bunga bakung itu. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Setiap kami yang ada dalam ruangan ini, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati pemeliharaan-Mu, dan tidak ada satupun yang dapat menipu kami. Karena hidup ini contoh, bukti bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Ampuni ketidakpengertian dan ketidakkepercayaan kami kepada kuasa dan kemampuan Tuhan. Selesai semua kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sepanjang minggu ini kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, pernikahan, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana kami studi daripada anak-anak-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu dan kami yakin kami tidak pernah gelisah dan takut lagi. Karena Tuhan sudah berjanji untuk terus menopang dan memelihara hidup kami. Pada saat rohani kami selesaikan, pada saat jasmani kami tempatkan pada posisi yang sebenarnya, maka berkat itu tidak pernah salah alamat. Dan Tuhan akan berikan itu bagi kami. Damai sejahtera yang datang daripada Tuhan boleh diberikan kepada kami sebagai bonus kekuatan yang baru untuk kami menghadapi 1 minggu ke depan. Anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan apapun bentuknya, Tuhan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami berdoa, terima kasih buat keluarga Ibu Suyitno yang baru kehilangan ibu tercintanya. Damai sejahtera yang daripada Tuhan, juga Tuhan tolong, Tuhan hibur mereka. Dan kami percaya itu yang terbaik daripada Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Ibadah sepanjang minggu ini kami taruh ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan tolong dan pakai setiap kami yang ada, setiap kami yang melayani, kami jadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya ada berkat-berkat khusus yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat baik rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku
kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi.